Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam doa dan pengurapan dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM. Puji Tuhan saudara, kita masuk ke bulan Desember ya, bulan yang istimewa ya, bulan yang istimewa saudara-saudara untuk umat Kristiani seluruh dunia. Karena dalam bulan Desember adalah bulan yang luar biasa, bulan Natal. Ya, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, pada tahun ini, masuk bulan Desember ini, kita masih masuki masa-masa yang sulit. Ada pandemi, saudara-saudara, sehingga banyak sampai sekarang gereja-gereja masih pelayanan secara online, tidak di dalam gedung gereja, saudara-saudara. Ya, ini untuk menjaga kita semua. Tapi saudara-saudara, ini saya merasakan istimewa saudara-saudara. Ya, lewat online ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Dia bekerja tidak hanya di dalam gedung gereja saja, saudara, tapi dari rumah. Lewat pelayanan online, kalau dalam pelayanan HDM ini adalah pelayanan di YouTube, saudara, luar biasa. Ya, pelayanan doa, kesembuhan dan kelepasan. Banyak orang-orang yang sudah dilawat oleh Roh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Ya, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada kelepasan, ada pemulihan, saudara. Ada terobosan-terobosan ajaib. Luar biasa, saudara. Terima kasih, saudara. Meski keadaan demikian, kita masih bisa untuk selalu mengingat akan kemurahan Bapa. Ya, karena bulan Natal adalah bulan yang penuh rahmat dan rahmani, penuh belas kasih. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan, saudara akan menemukan di sana mengenai Natal yang istimewa ini. Saya ingin sebelum menyampaikan doa dan melakukan pengurapan, saudara, saya mau mendasari dulu dengan renungan sedikit, saudara, mengenai firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama untuk mendasari pelayanan saya ini. Mari saudara, kita lihat di kitab suci kita. Ya, kita mau baca di Injil Lukas, saudara. Injil Lukas, ya, pasal 1 ayat 31, demikian saudara-saudara. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung, ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau saudara mau baca semuanya mulai dari ayat 26 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, perikopnya kan ini. Tapi saya menyampaikan ayat 31 saja. Namai dia Yesus. Ini tema saya, saudara. Namai dia Yesus. Yesus, saudara, yang punya arti juru selamat. Tapi di samping itu, saudara-saudara, ada pengertian yang lain, saudara-saudara, dengan nama Yesus ini. Ya, kalau saudara membuka di dalam kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya di pasal 9 ayat 5 dikatakan begini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saya dan saudara, untuk kita semua, umat manusia. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Yesus. Dan namanya disebutkan satu, penasihat ajaib. Disebutkan orang penasihat ajaib. Saudara-saudara, pada masa-masa seperti ini, saudara, pandemi ini, saudara dan saya sungguh-sungguh membutuhkan seorang penasihat seperti ini, yang namanya ajaib.
Bukan hanya penasihat saja, tapi penasihat ajaib. Untuk masalah kehidupan sekarang ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya mau ingatkan saudara-saudara mengenai peristiwa ini, saudara. Nama Yesus, selain dia menyandang juru selamat, ya, sesuai dengan yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Juga di Injil Yohanes, saudara, ya. Di Injil Yohanes, saudara, kalau membaca itu ada di Yohanes pasal 14, ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, saudara. Katakan begini, kata Yesus kepadanya, kata Yesus, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Ini pernyataan dari mulut Yesus sendiri. Tidak ada, saudara, firman seperti ini. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Tidak aku. Dikatakan begitu, saudara. Tapi saudara, di samping dia sebagai juru selamat, sudah jelas, yang percaya dan setia kepadanya sampai mati, dia hidup kekal di dalam kerajaan yang tidak berkesudahan, dikatakan oleh firman Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Dan ini, saudara, selain itu, saudara dan saya masih menghirup udara di dunia ini. Sekarang ini pergumulannya begitu berat, semakin berat dan semakin berat. Butuh seorang penasihat ajaib di dalam bidang rumah tanggamu, di bidang ekonomi. Saudara butuh penasihat seperti ini, saudara-saudara. Bukan seorang manusia, tetapi Tuhan sendiri, Yesus, penasihat ajaib. Ini predikat Allah, saudara-saudara. Luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, adalah dikatakan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa yang menjadikan langit dan bumi ini dengan segala ciptanya, ada kuasa. Kuasa, saudara-saudara. Perkasa, ada kekuatan. Kuasa, bukan saja menciptakan langit dan bumi. Saudara yang masih hidup di dunia ini, saudara berjalan terus tetap di dalam iman kepada Yesus Tuhan. Dan sekarang saudara, Yesus mendapatkan julukan Allah yang perkasa. Ada kuasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Dari dahulu, kemarin, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Dan saya beritahukan kepada saudara-saudara yang sakit. Sekarang ini, saudara, pandemi masih ada. Virus corona masih ada. Bukan itu saja, masih banyak penyakit yang lain-lain yang tidak kalah berbahayanya. Tapi ada kuasa yang tidak pernah berubah. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa daripada Tuhan Yesus oleh Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Karena di dalam namanya ada kuasa. Dan sekarang, saudara, saya beritahu, dia bekerja sekarang ini. Meskipun ada di dalam rumah, lewat YouTube ini, tapi kuasanya bekerja seperti udara yang berembus mengalir. Hembusan Roh Kudus itu mengalir pada siapa saja yang sakit sekarang ini. Yang sakit pun disembuhkan. Ada pemulihan kesehatannya. Yang sehat semakin disehatkan. Engkau dijagai oleh Allah yang perkasa, oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, saudara lihat, dikatakan Bapa yang kekal. Jelas, saudara-saudara, dia Bapa yang kekal. Dia yang menjadikan hidup kita boleh menikmati satu saat di dalam kekekalan bersama Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi ayatnya sudah ada. Dan saya sampaikan, mari saudara tetap jaga imanmu. Iman saya, semuanya ini, kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Sang Penyelamat. Saudara-saudara, percaya Yesus adalah Bapa sendiri yang menjadi Yesus, menjadi seorang manusia. Dia penuh Roh Kudus, dibaptis, dan kuasanya besar, tidak pernah berubah. Bapa yang kekal, luar biasa, saudara. Dan yang terakhir dikatakan yang keempat ini, saudara, dia adalah Raja Damai. Raja Damai. Saudara-saudara, saudara dan saya membutuhkan yang namanya damai. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Di dalam Yesus Kristus berembus mengalir kepada saya dan saudara. Jangan ada permusuhan, jangan ada pertengkaran, jangan ada perselisihan.
Tuhan beraja damai. Dia datang sebagai Raja damai dan Juru damai yang sejati. Dia tidak pernah berubah, saudara. Apapun itu. Ya, dikatakan saudara, penasihat ajaib. Luar biasa. Oh, Tuhan terima kasih. Engkau yang memberi nasihat kepada kami. Yang dikatakan Allah yang perkasa. Ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara. Selain itu saudara, dia adalah Bapa yang kekal. Kekal, yang memiliki semuanya. Kerajaan kekal selama-lamanya. Yang perlu untuk saya dan saudara. Dan saudara-saudara, dia adalah Raja damai. Damailah saudara. Berdamailah. Jangan ada hati yang dengki, yang iri hati, yang jahat. Berdamailah. Lakukan itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara-saudara, saudara membutuhkan itu. Saudara membutuhkan sekarang ini, di tengah-tengah dunia ini, rohnya sendiri. Yaitu roh Allah, roh Bapa, roh Yesus, roh Tuhan, roh Kudus sendiri. Yang turun kepada saudara. Dia sebagai penasihat ajaib. Saya beritahu. Dia sebagai Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Saya beritahu kepada saudara-saudara. Karena sekarang di roh. Bapa adalah roh, Yesus adalah roh Kudus. Dan saudara sendiri ada roh. Berhubungan dengan dia. Mari saudara-saudara. Dia Raja damai. Dia mampu mendamaikan siapa saja. Mari lewat kuasa Roh Kudus. Yang tanpa batas. Dari tempat ini saudara-saudara. Dalam bulan Natal ini, marilah. Kado yang terindah. Untuk kita semua. Datang dari Tuhan. Ya, kita mau menggunakan minyak, saudara. Minyak ini, minyak biasa. Buatan manusia. Benda mati, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan telah memerintahkan saya, urapi bejana. Supaya mereka itu kuat dan menang. Umatku diurapi oleh minyak yang tanpa alkohol. Dikuduskan. Saudara, kalau ada minyak, mari. Minyak, simbol Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja atasmu, atas saya. Untuk menikmati yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 4 hal. Mari saudara. Bapa yang di surga. Kuduskanlah minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga yang ada di jemaatmu Tuhan. Yang belum dikuduskan, sekarang dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara butuh apa? Ada penasihat ajaib. Ada Allah perkasa. Ada Bapa kekal. Ada Raja damai. Mana yang kau butuhkan? Mari saudara. Kita butuh semua itu. Sekarang urapkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, Engkau melihat. Engkau berikan nasihat kepada mereka Tuhan. Dalam ekonomi, dalam rumah tangganya Tuhan, berikan nasihat mereka. Yang terbaik, penasihat ajaib daripadamu Tuhan. Allah perkasa, ada kuasa yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan segala sakit penyakitmu apa saja. Mulai dari virus sampai penyakit segala macam yang ada di dunia ini. Sekarang ini juga, saya perintahkan sekarang ini juga keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang bekerja atasmu. Dan engkau terima kesembuhan yang terikat, dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa jahat. Dan engkau saudara-saudara akan menikmati kemurahan dari Tuhan. Dari Bapa yang kekal. Surga adalah milikmu dan milik saya. Dan saudara, mari terima damai sejahtera dari Tuhan. Dan engkau terima, diberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Engkau yang melihat YouTube ini. Dan sekarang ini aku alirkan, hembuskan Roh Kudus bekerja atasmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Soteria, mari kita nyanyikan. Ku nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Amin. Ku nyanyi